Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm so sorry. Laptopnya nggak mau pakai wifi harus pakai data. Oke, balik lagi. Biar tadi udah 2 kali ya salamnya ya. Sekali lagi biar diganjilin, biar makin semangat, biar makin barokah. Oke, kita PJJ-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sebelum ibu masuk lagi nih, kerebetan ya bu jaringan. Yang halo, masih kedengeran suara ibu? Masih bu. Masih. Jadi yang sebelumnya, jadi yang tadi sebelum ibu live tadi yang udah absen ulang lagi. Ibu di absen ulang lagi ya tadi sebelum ibu live ulang lagi sesuai format. Oke, today Bu Asa kembali lagi bersama Bu Asa ini berbeda. Jadi kemarin kita bahas tentang ATM over PDM. Kita bahas dulu soal yang kemarin kalian kerjakan sebelum soal itu, karena PJJ minggu kemarin kayaknya kurang optimal ya, jadi kalau nggak dibahas kan sayang juga. Cuman ngerjain, cuman sekedar ngerjain tapi nggak ngerti kan apa make sense-nya. Maksud dari adanya soal itu kan supaya kalian ngerti sama sesuatu. Ya, cuman ngerjain soal aja. Soal ini. Pertama, kemarin kita bahas tentang ATM. ATM itu panjangannya adalah asynchronous transfer mode, jadi dia transfer.
Kalau suka kekecoh sama time itu, kalau time itu adalah TDM, dia pakai D, division, sama kayak WDM. WDM kan ada yang tahu cara gedein font di Notepad nggak? Di kalian soundnya ada kayak suara mesin gitu nggak? Ada Bu, ada. Ada Bu, ada. Ganggu banget nggak suara mesinnya? Halo? Nggak terlalu Bu, nggak terlalu ngeganggu. Nggak terlalu ganggu. Suara kipas aplikasi bakal berkurang kalau pakai headset. Oke, balik lagi kita bahas soalnya. Kalau kalian terkecoh sama time itu adalah TDM, time division multiplexing, sama kayak WDM. Ini kan satu ya. Satu teknik cuman beda cara. Division. Jawabannya adalah A, asynchronous transfer mode. Kenapa asynchronous? Karena dia bukan sinkron, jadi bukan di saat yang sama. Terus jawaban yang benar di antara jawaban di bawah ini tentang teknologi ATM. ATM terdiri dari, yang benar adalah 48 byte data dan 5 byte header. Data sama data informasi itu sama. Oke, data sama data informasi itu sama. Nanti sama ini. Biasanya data informasi. Jadi intinya adalah jumlahnya semuanya header itu header. Bit data di ATM itu ada 53. Isinya 48 data ditambah 5. Header 48 itu data. Nah, ini dalam byte. Ya. Dalam byte. Yang lupa dalam byte kemarin ini. Seperti ini ya. Jadi byte 1, ini kok tulisannya bit dulu, bitnya ini ke samping. Bit 1 sampai 8. Jadi satu baris ini 1 byte. Nah, ini dibagi ada 8 bit. Satu baris ini ke samping. Itu ini baris ya, kalau kolom kan ke bawah. Baris itu 1 byte Y, kalau kolom ke bawah itu bit.
Ini jadi satu baris, ini 1 sampai 5 itu adalah header, sisanya adalah guru data. Jadi yang benar adalah A. ATM terdiri dari 48 byte data ditambah 5 byte header. Terus number 3. Berapa banyak data yang dibutuhkan header error check? Oke, let's check lagi di sini. Header error check ada di baris ke 5. Nah, dia satu baris sendiri. Berarti berapa? 1 byte atau 8 bit. Pokoknya gitu kan. Kan 1 byte itu sama dengan 8 bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi jawabannya adalah 2 byte bukan 8 bit. Number 4. Pada teknik ATM over BDM dengan topologi star, perangkat star coupler berfungsi sebagai star coupler. Mari kita bahas. Ini nodenya ini adalah receiver, penerima. Node ini penerima. Nah, berarti star coupler jadinya apa? Jadinya transmitter. Jawabannya A. Ini jawabannya. Dan ibu niatnya masukin gambar di sini. Terus nomor 5. Perangkat yang berfungsi sebagai pengatur jadwal pada ATM over BDM dengan topologi star. Balik lagi, kita lihat. Yang pengatur jadwalnya adalah scheduler. Dia yang pengatur jadwal. Yang menjadi pertimbangan perangkat wavelength resolution scheduler itu kan si buat jadwalnya ya adalah yang pertama global switch resource status sama local configuration. Global switch juga dibilang adalah resource status. Jadi maksud dari resource status itu apa? Maksudnya adalah si penerima ini kalau ada yang error nih, misalkan node antara node 1 sampai node 8 ya, ini N itu berarti sampai berapapun, misalkan sampai node 8. Nah, node keempat itu error rusak. Nah, nanti dia ngasih tahu ke schedulernya, node 4 lagi rusak ya, kalau mau ngirim ke node 4, titipin aja ke tetangganya node 3, kayak gitu. Jadi dia berdasarkan resource status sama local consideration. Local consideration itu misalkan dari node 1 sampai 8 tadi kan. Nah, si star coupler itu bilang ini kalau ngirim data tuh datanya emang punya si node 8. Oh ya udah berarti kirim ke node 8. Jadi local consideration itu adalah si pemilik aslinya. Jadi jawabannya ada A, resource status, resource sama lokalnya. Kebalik mas, mbak. Nggak ada yang ngingetin ya. Jadi lokal itu namanya lokal berarti kayak gini lah, penduduk lokal berarti orangnya banyak, berarti dia kalau dari node 1 sampai 8 ada yang rusak, itu dikasih tahu. PRT-nya dikasih tahu, ini ada yang sakit nih, ada yang kena COVID, itu dikasih tahu.
istilah gitu, itu lokal. Tapi kalau resource itu adalah si datanya sendiri, itu emang dia mau dasarnya emang ditujukan buat siapa gitu. Dengan data tadi, dengan dua data tadi, nanti dia membuat schedule, bikin jadwal. Oke, nomor 7. Berapakah level komparator pada wavelength reservation? Sedikit lagi, jadi untuk di sini wavelength reservation scheduler itu cara logikanya adalah ini dilihat, ini data 1 sampai 8 misalkan, itu dibandingkan ada 3 level. Kalau 8 maksimum topologi star yang digunakan di dunia itu adalah 8. Jadi ini langsung bukan maksimum sih. Jadi ada satu lembaga itu survei ke operator-operator di dunia. Lu pakai levelnya berapa node gitu, pakai levelnya berapa node, jadi disurvei gitu. Nah, yang paling banyak itu adalah 8 dipakai. Terus sebenarnya bisa 10, berarti kalau 10 ada yang isinya 3 komparatornya. Pokoknya intinya adalah 3 level. Jadi yang pertama dibandingkan dulu antara 1 sama 2, yang datanya punya siapa, terus antara 2 ini dari punya siapa, nanti kita tahu asli punya siapa, baru nanti dapat logika. Jadi Try this Spotify. sorry, Google-nya dia intinya ada 3 level ya, 1, 2, 3. Jadi gimana caranya, pokoknya dia pembuatan logikanya adalah 3 level komparatornya. Komparator itu comparison, perbandingan. Number 8. Komparator pada level pertama di wavelength reservation menggunakan pembanding bertipe. Ini ada jebak ini. Tidak susah, karena nggak ibu jelasin, tapi harusnya kalian udah tahu karena udah belajar di pelajaran yang lain. Komparator level pertama itu berarti yang ini, kalau yang paling rendah. Nah, di sini dia menggunakan pembanding bertipe. Kalau kalian ingat simbol gerbang teknik harus mulai pakai. Ini adalah gerbang logika. Tadi berarti menggunakan gerbang N. Kalau bentuknya kayak gini kan. Jadi kalau OR itu pasti dia kayak bulan, ada runcingnya, ada sabitnya. Kalau yang lurus itu adalah N. Kalau N itu kalau inputnya 1-1, sama-sama 1 berarti 1. Kalau OR 1-0. Jadi pembandingnya menggunakan N. Teknik ATM over VDM dapat digunakan pada topologi. Semua topologi itu bisa. Tapi minggu kemarin kita membahas yang topologi star. Ini bisa aja pakai topologi yang lain. Jadi semua topologi itu bisa digunakan ATM over VDM.
Nah, nomor 10, pilihlah pernyataan di bawah ini yang salah. Yang salah, yang tidak benar. Yang pertama, kita coba. Transmitter dapat men-setting panjang gelombang tertentu sesuai kebutuhan. Transmitter itu pengirim, dapat men-setting panjang gelombang tertentu sesuai kebutuhan. Ini pengirimnya, dia bisa bikin datanya itu menjadi gelombang tertentu. Ditentuin gelombang tertentu berapa. Bisa ya? Bisa. Terus receiver diberi ketentuan hanya satu panjang gelombang tetap. Penerima dia tetap. Ya, jadi kalau misalkan gelombangnya tipenya panjang gelombangnya yang misalkan yang 100 nanometer. Panjang gelombangnya 100 nanometer. Oh, berarti dia nerimanya cuma gelombang yang 100 nanometer kayak gitu. Kalau gelombangnya bukan 100 nanometer, misalkan 102 nanometer, dia nggak mau terima. Jadi penerimanya itu fix gelombangnya, cuma satu. Ini benar. 3. Coba yang C, setiap node memiliki panjang gelombang yang berbeda. Sama ya, jadi setiap node itu beda-beda. Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum di-exit? Anyone? Hello? Hello, 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 hello. Halo? Apakah kalian masih bersama Ibu Asa? Are you still with me? Mas, Mbak? Halo? Pemirsa? Bagaimana pemirsa? Iya, Bu. Apakah ada pertanyaan pemirsa? Lanjut. Lanjut, oke. Bahasan soal kemarin. Ya. Jadi kemarin kita bahas tentang ATM over VDM. Sekarang tentang IP over VDM. Kalau minggu kemarin Ibu bilang mau ngasih tahu aplikasi apa yang diinstal, kayaknya nggak dulu ya, karena Ibu belum nemu krekannya yang mudah untuk semua laptop. Jadi ya, ntar dulu daripada tidak maksimal depannya. Jadi yang pertama ini IP over VDM part 1. Jadi Ibu bilang nanti sampai ke apa ya? Paling sampai 3 pertemuan sebelum UAS kita bahas ini dia gitu. Ini lagi IP over VDM lagi. Yang pertama ini part 1. Nah, kita balik lagi ke VDM. VDM itu wavelength division Multiplexing. ya, betul. Nah, itu berarti adalah multiplexing, penggabungan sinyal menggunakan teknologi perbedaan wavelength, panjang gelombang. Nah, yang pertama, generasi pertama, itu cuman jadi titik ke titik. Jadi cuman dari Jakarta ke Bandung, nggak bisa tahu diputus tengah-tengah ke Bekasi kayak gitu. Komunikasinya di Bekasi itu nggak bisa. Jadi cuman satu link ke link kayak gitu, titik ke titik. Dan itu cuman jaringan WAN, terbatasnya sama jaringan WAN. Ke internet itu belum bisa, jadi ke jaringan WAN. Yang ada jaringan WAN itu nanti disambungin ke internet kayak gitu. Jadi pakai teknologi lagi. Nah, terus dia konfigurasi jaringannya itu statis. Statis itu diem di tempat. Statis, bukan listrik statis yang rambutnya berdiri, bukan ya. Statis itu statis sama dinamis kan rinciannya. Kalau statis itu dia tetap fix, kalau dinamis itu bisa berubah-berubah sesuai kebutuhan. Nah,
Kalau generasi pertama-tamanya si teknologi WDM ini digunakan di kabel laut, di kabel optik itu pertamanya statis. Dia tetap kayak tadi si Jakarta ke Bandung misalkan. Nggak bisa tahu-tahu diubah dari Jakarta mau dikirim ke Jogja gitu. Itu nggak bisa tahu-tahu diubah kayak gitu. Jadi dia statis. Terus konfigurasinya manual. Jadi manual, di setting manual. Ini datanya punya Bandung ya, di manual gitu. Jadi nanti dikirim ke Bandung kayak gitu. Nah, masalahnya adalah terus dia juga berkecepatan rendah. Karena masih pertama-tama, ya dicoba aja dulu ya. Nanti kan ketahuan kelemahannya, nanti bisa diperbaikin. Nah, masalahnya adalah desain dan pengembangan laser amplifier. Jadi si transmitternya, ini pengembangannya itu masalahnya di transmitternya, di desainnya, terus sama wavelength routingnya. Si routernya ini yang tadi konfigurasinya itu statik, dia tetap terus protokol akses menengah. Jadi dia protokol dari sini ke titik yang satunya itu ada masalah di situ. Nah, terus generasi kedua akhirnya dia menggunakan WSXC. WSXC itu sama dengan OXC, Optical Cross Connect, yang kemarin kita bahas. Optical Cross Connect. PT-nya kan hilang ya. Vertical cross connect. Jadi si demux ini mempunyai beberapa input, si switchingnya ini juga mempunyai beberapa output. Jadi nanti tinggal di setting dan ini mau dihubungin ke mana. Gitu. Dia sudah mulai menggunakan si OXC ini, WDM dipakai menggunakan OXC juga. Nah itu generasi kedua. Terus LivePad itu jalur cahaya. Linknya itu membentuk topologi virtual di atas topologi fiber fisik. Jadi topologinya misalkan aslinya menggunakan star, terus di dalamnya bisa lagi tuh ditambahin topologi virtual, misalkan point to point kayak gitu. Itu bisa dibuat seperti itu. Karena menggunakan OXC, kemarin kan OXC ada macam-macam ya. Ada yang dari yang simple sampai yang dari yang simple sampai yang otomatis. Mau ngomong otomatis aja susah. Terus dia topologi wavelength itu dapat dikonfigurasi secara dinamis. Dinamis itu berarti bukan statis, berarti dia bisa otomatis. Jadi misalkan dari Jakarta, mau kirim dari Jakarta sampai ke Bandung, itu disetting berarti dari Jakartanya. Dia titiknya nggak cuma Bandung ya, otomatis. Dia ada misalkan ada Bandung, ada Jogja, ada Bekasi, kayak gitu. Nah, ini berarti tinggal di setting di pengirimnya, di datanya tinggal ditanyain. Ini mau dikirim kemana? Mau dikirim ke Bandung. Oh ya udah, berarti setting topologinya ke Bandung. Tinggal di setting. Terus mau ke Jogja, berarti tinggal diubah. Kirim ke Jogja. Nah, terus masalahnya adalah di generasi kedua WDM ini masalahnya adalah penggunaan OADM. OADM itu optical, yang kemarin OADM. Add drop multiplexing. Jadi dia ada add, ada drop. Karena tadi dinamis, add drop. Jadi penambahan pengulangan.
Akhirnya karena udah membentuk topologi virtual seperti ini, maka wah kayaknya seru juga ya kalau kita bikin topologi virtual, bikin IP. Yaudah deh kita gabungin ya. Berarti sekarang udah masuk ke generasi ketiga WDM-nya. Menggunakan IP. Jadi dia routernya pakai label berdasarkan label optiknya, berdasarkan label datanya nanti kita bahas. Terus routernya itu juga gigabit, terus saklarnya juga cepat si switching ya. Menggunakan prinsip MPLS, bandwidth management, path reconfiguration, dan end restoration sama QoS, quality of service. Apa sih MPLS? Kita biar ada animasinya. Jadi di PPT-nya ada link YouTube-nya ya. Melek. Jadi aslinya paket switching itu sebelumnya adalah si datanya ini ditandain kayak tadi si header, dikasih IP address-nya. Jadi si datanya si penerima ini kan punya IP address, punya MAC address kan. Terus ini juga punya MAC address. Nah, jadinya membentuklah IP address. Nah, ini mau kemana? Jadi ini ya bedainnya. Setiap MAC address itu dia fix. MAC address itu panggil IP on di sini. MAC address ada di mana? Ada yang tahu nggak? Ibu lupa. Ke IT. Google ya, nggak ada yang jawab.
Oke. MAC address itu adalah identitas kayak KTP-nya setiap device. Jadi handphone kita itu ada MAC address-nya, laptop itu ada MAC address-nya. Jadi otomatis misalkan Ibu Asa punya laptop sama handphone, itu laptop sama handphone MAC address-nya pasti beda ya, walaupun yang punya sama-sama Bu Asa. MAC address itu beda-beda. Nah, misalkan nih laptop, MAC address-nya laptop. Nah, ini dia yang berhubungan dengan konektivitas itu punya MAC address. Jadi ini yang wireless itu MAC address-nya adalah ini physical address. Terus Ethernet. Jadi MAC address itu bukan cuman yang pakai Mac aja ya yang punya, bukan yang pakai Apple aja, bukan. Jadi yang pakai Windows, Android, apapun itu yang berhubungan dengan konektivitas itu ada MAC address-nya, ada physical address. Kalau Ethernet ini Bluetooth, Ethernet Ibu pakai Bluetooth, yang Bluetooth ini physical address-nya ini. Terus yang LAN Ibu, ini LAN Ibu USB tethering ke handphone, ini MAC address-nya ini. Terus IP address-nya ini 129. Gitu. Oke, lanjut. Nah, IP address, di data itu header-nya salah satunya ada alamat IP address-nya. Jadi, kita buka YouTube tadi. How does packet switching work? Nah, jadi sebelumnya itu data punya IP address. Oh iya, belum selesai jelasin ya. Nah, setiap MAC address itu ini MAC address. Jadi MAC address itu adalah fisiknya device kita. Kalau IP address itu adalah alamatnya. Jadi kalau fisiknya address itu nggak bakal berubah. Tapi kalau IP address itu bisa berubah-berubah. Kayak misalkan dari Jakarta ke Bandung. Jakarta ya tempatnya tetap di situ. Jakarta ya namanya tetap Jakarta. Bandung namanya tetap Bandung. Nah, tapi bisa dibikin kan kalau misalkan kalian Jakarta JKT terus ke BDG ke Bandung. Bisa aja diubah JKT jadi CKG karena ngelewatin bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta jadi CKG aja deh, tulis CKG. Terus Bandung apa misalkan ya bisa diganti, misalkan Bandung jadi cuman B gitu. Jadi inisial pengalamatan alamat itu bisa diubah-ubah, tapi namanya itu tetap MAC address sama IP address itu beda. Jadi tulis address-nya apa, karena tadi kan udah disetting, udah nyambung semua ke internet. Ini IP address-nya mau kemana? Mau ke Bandung, ke BDG, apa ke Yogyakarta. Ini ditulis. Dimasukin di dalam label ya, header, dia masuk dalam header. Nah, ini tuh router. Ini router. Ini semuanya router. Ini berarti masih generasi kedua ya. Semuanya udah saling menyambung antara router sama router, tapi masih manual. Setiap router, jadi ini titiknya ini bisa beda lagi nih, ini bisa banyak. Kota apa. Nah, setiap dia ketemu router, itu paketnya dibuka.
sama si router ditanya, lu mau kemana gitu. Terus, oh mau ke Kansas, oh ya udah deh next. Berarti jalannya ke sini, bukan ke sini, ya kan? Bukan atau ke sini, bukan, tapi di jalannya ke sini. Oh ya udah. Terus router yang kedua ngelakuin yang sama lagi, dibuka dulu. Dibuka headernya, terus dibuka IP address-nya mau kemana. Oh berarti jadinya ke sini. Kok ini di generasi kedua seperti itu. Akhirnya dia sampai ke Kansas. Jadi agak lama tadi kenapa pembahasannya seperti itu, disebutkan switchingnya itu lambat ya karena dibuka per router, karena dia di dalam header. Nah ini sama kayak telepon manual kayak dulu yang fix telepon, kabel telepon itu juga pakai ini. Ya. It's reliable but more expensive. Reliable itu keandalan. Ini handal, gak bakal nyasar karena ditanyain satu-satu. Jadi istilahnya ditanya ini Pak RT, ini Pak RT, ini Pak RT. Gak mungkin Pak RT ini udah tahu, dia pasti udah tahu. Oh ini ke RT ini bukannya ke ini, karena lebih fokus ke kerjanya. Tapi mahal dan lambat. Akhirnya adalah MPLS. Misalkan mengirim data ke Mumbai ke Kansas, ditulis IP address-nya sama ini. Tapi ditulis MPLS label di sini. Ditulis di depannya. Jadi nggak usah buka-buka header. MPLS label itu adanya di mana? Kalau yang ingat TCP oscillator ada TCP IP, itu kan dia ada layer-layer, ada layer fisikal, ada layer data link, ada layer kayak gitu, ada banyak. Nah, ini di layer, ini misalkan ini layer 2, ini layer 3, terus ini data, terus ini layer 2 trailer, ini ya gabungan ini cuma di dalam. Nah, header itu kan harusnya di dalam layer ini. Header itu harusnya di dalam layer 2, tapi dia enggak. Dia diselipin. Nah, antara layer 2 sama layer 3 itu dikasih MPLS label, namanya MPLS scheme. Akhirnya pas ngirim jadinya gini. Kirim, karena di depan udah judulnya, oh ya udah berarti ke sini, nggak usah dibuka. Oh, kenapa IP over DDM generasi ketiga itu menggunakan MPLS. Ini ada yang mau ditanyakan pemirsa? MPLS ini ada di
layer itu ada dua jenis, ada OSI layer sama TTP/LP. Di OSI layer itu layernya ada TCP/IP itu layernya ada 5. Ini berarti layer yang pertama. Ini data link. Nah, pengalamatan IP address itu adanya di data link. Switching itu adanya di network, di layer network. Nah, yang sebelumnya kalau menggunakan TCP/IP itu kan menggunakan IP address saja kan? IP address saja. Nah, jadi yang memutuskan semuanya adalah si routernya masing-masing. Jadi dia kerja sendiri-sendiri. Keunggulan PLS ini adalah dia bisa karena ditaruh di depan, jadi data link ya udah berarti network kerjanya juga setengah-setengah, gitu. Nggak mikir-mikir banget gitu. Makanya ini disebut PLS itu disebut layer 2,5. Intinya dibilang layer kedua, dia juga ngerjain kerjaannya layer ketiga, tapi dibilang layer ketiga juga. Layer ketiga si router tetap harus kerja kan, mikir juga, tapi dia nggak usah buka. Jadi ini disebut layer 2,5. Traffic engineering-nya. Penerapan MPLS yang paling penting pada awalnya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi yang paling penting untuk pengiriman data dalam suatu jaringan itu adalah pengaturan lalu lintasnya itu gimana. Nah, terus rekayasa MPLS itu bertujuan untuk mengontrol arus lalu lintas di jaringan secara tepat. Karena tadi kan, karena dengan MPLS dia jadinya lebih cepat. Untuk mengoptimalkan menggunakan jaringan ini dilakukan mengalihkan lalu lintas dari jalur yang ditentukan IGP. IGP itu jalur dia udah punya nih, dia udah ngasih tahu jadi MPLS label itu lupa tahu MPLS label itu isinya adalah mau melewatin router yang mana. Jadi misalkan dia ada namanya, ini ada nama A, B, C, D, di MPLS labelnya bukan ini di label itu isinya karena dari Mumbai ke Kansas sudah dihitung nih di awal sini di depan. Siapa tuh yang nggak di S-nya isinya tulis di depan ada mikir. Nanti kamu lewat B, terus lewat F, terus lewat G, terus lewat H. Nah, karena si router ini itu kerjanya setengah-setengah, otomatis dia bisa mikir yang lebih. Jadi misalkan dia ke F, ternyata F ini tuh padat kayak gitu. B kan berarti tahu kan, jalan ke F itu macet loh, lewat ini aja deh, lewat C, nanti putar lagi ke sini, nanti ke sini nih, gitu. B nanti ke G, ini dia bisa masih tahu. Ini mau ke G nih, jadi harus putar ke sini. Jadi karena tadi si layer ketiganya tidak berfungsi
hmm, secara keras, tapi dia tetap kerja, jadi dia digaji, jadi harus tetap kerja, kerjaannya berkurang, tapi dia harus tetap digaji, jadi dia harus tambahin lagi kerjaannya, jadi dia bisa mikir, oh ini sibuk, ini bisa ke lainnya. Jadi traffic engineering-nya dilakukan di layer 3, di jalur yang tidak terlalu padat. Nah, lalu lintas rekayasa lalu lintas ini, traffic engineering-nya itu ada yang offline sama ada yang online. Kalau misalkan offline itu ya seperti model simulasi, jadi dia di depan dikasih tahunya. Nanti kalau misalkan mau ke Kansas, pas di F-nya sibuk, nanti langsung ke E ya. F-nya sibuk berarti nanti ke C ya. Gitu. Itu berarti dikasih tahu di awalnya. Nah, terus jadi ini kayak simulasi, udah dikasih tahu di depan, di offline. Jadi ini bertujuan untuk pengoptimalan sumber daya global dengan mempertimbangkan semua kendala sumber daya tautan dan simpul serta semua LSP di jaringan, semua lain. Karena kompleksitas yang terlibat. Jadi semuanya, jadi karena terlalu kompleks, kan banyak router di Jakarta aja udah banyak, nggak mungkin satu. Nah, ini oven itu jadi udah nggak optimal lagi. Karena apa? Karena si tadi ini bersifat IP address itu bisa diganti-ganti. Jadi ini nanti bisa diganti-ganti di namanya. Di generasi ketiga itu bisa diganti-ganti. Ini bisa diganti jadi dia tetap B, cuman namanya kan bisa diganti IP address-nya ke sini. Kalau misalkan pakai offline, itu susah karena namanya aja nanti ganti-ganti, nanti cari-carian, mencari alamat palsu. Makanya ada tekniknya yang online, jadi dia perutannya langsung di tempatnya, jadi yang kerja tuh layer 3, jadi di tempat aja, kan tahu kan misalkan si F ini ganti nama jadi FA misalkan, bukan F lagi, dia namanya jadi FA. B kan tahu, oh si F ganti jadi FA, ya udah ganti berarti jadi FA gitu. Itu metode online. Kalau misalkan sibuk bisa diganti dialihkan ke remote. Di sini ada yang mau ditanya? Panjang ya. Kalau yang mau nyari IP over VDM nanti sampai akhir, Ibu basisnya bukunya ini, IP over VDM Kevin Haliu.
handphone pasti tulisannya nggak kelihatan. Jadi yang pertama tadi boleh bilang ada OSI model, OSI yang lama, TCP/IP itu yang baru. Yang pertama itu ada 7 layer, kalau yang ini tuh jadi ada 5. Nah, ini fungsinya di satu ya, layer pertama, layer fisik. Itu transmit data yang tidak terstruktur di data fisik medium. Jadi jalan ini itu adalah kerjaannya si layer 1 yang menghantarkannya layer 1. Berarti layer 1 itu apa? Kabel tembaga, kabel optik, atau kalau pakai wireless, atau kalau pakai radio, atau kalau pakai satelit. Jadi itu adalah layer 1 fisikal. Terus data link itu menyediakan transfer yang reliable. Keandalan, transfer yang handal di antara data physical link. Kayak ini, MAC protokol, IP address, kayak gini. Tadi gue bilang, protokol. Terus framing sama clock synchronization. Jadi setiap perangkat, jadi setiap perangkat apapun itu, setiap device elektronik itu punya clock. Clock itu jam. Jadi punya detik. Istilahnya gini. Sama. Jadi ngikutin manusia itu kan bikin sesuatu segalanya itu melihat contoh. Berarti yang udah ada di bumi, yang udah Tuhan ciptakan istilahnya. Nah, sama kayak misalkan manusia. Manusia itu bakal mati kalau jantungnya berhenti. Ya kan? Jadi jantung kan dia dep kayak gitu. Nah, ini koneksinya langsung ke Tuhan istilahnya. Dia koneksinya layer 1-nya lewat udara langsung ke Tuhan. Nah, itu Tuhan yang nentuin. Ini jantungnya berhenti. Kan dia dep. Jantungnya berhenti, udah kamu berhenti. Ya udah, berhenti, selesai. Nah, sama device barang-barang elektronik semuanya itu ada namanya clock. Clock itu sama, dia denyut. Tek. Dia bakal mati kalau dipencet power off. Powernya di offin. Off. Jadi dia mati. Ya udah, semuanya mati. Gitu. On. Ya udah, dia mulai jalan. Kayak gitu ya. Jadi ya namanya juga manusia ngikutin kan. Karena yang menciptakan itu semuanya Tuhan. Manusia tuh sehebat-hebatnya manusia pasti mengaplikasikan sesuatu dari apa yang udah diciptakan Allah. Kayak gitu. Nah, setiap device itu punya clock. Nah, kalau clocknya si layer 2 ini juga berfungsi untuk menyamakan clock tadi. Biar misalkan di sini dia lagunya kencang gitu kan, dup yang sini pelan. Jadi sama dia disamain biar sejalan. Ini juga kerjaannya layer 2. Terus di layer ketiga, network menyediakan virtual network layer that router package. Berarti dia mainnya di router atau membuat koneksi antara network. Nah, contohnya network addressing, packet routing protocols, data transfer function, ICMP, LRP, dan ARP. Jadi dia adalah, kalau mau gampang ingatnya, dia adalah kerjanya di router. Kalau data link itu kerjanya di IP address, terus MAC physical address kayak gitu. Kalau physical itu berarti physical medianya, seperti kabel dan lain-lain. Terus yang keempat itu transport, itu provides end-to-end titik ke titik data transport management from source machine ke destination. Jadi transport itu kayak tadi si boxnya itu transport. Terus application akhirnya menyediakan aplikasi level protokol. Contohnya ini udah di kalau mau diakses di tempat lain, di destination. Jadi dia application itu apa itu? Ada tikus ya, pusing belajar pusing. Lanjut ya.
Semangat. Eh, ada lagi ini layer yang terakhir itu application. Jadi dia itu aplikasi apa namanya? End user, bukan end user. Kemarin kita bahas namanya iOS ya. iOS. Layar mukanya jadi apa yang misalkan kita buka Facebook, berarti http strip facebook.com kayak gitu kan. Ini adalah si layer kelima. Di OSI model itu layer kelima. Nah, ini kita ingat lagi. Kita ingat lagi kalau misalkan IP address itu kelasnya ada 5, ada kelas A, B, C, D, E. Ya, waktu itu kita udah bahas. Kalau A itu berapa? 0 sampai 128. 1, 127. Kelas B baru mulai 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Nih, kelas A 0 sampai 127. Nah, berarti dia di depan di digitnya. Ya. Nah, ingat lagi. Di user itu harus sama alamatnya sama server di bagian digit pertama kalau si A. Jadi kalau depannya 100, itu dia depan harus 100. Kalau ini 101 aja, berarti nggak bakal nyambung. Kalau kelas B itu berarti 2 oktet harus sama. Jadi misalkan ini 178, 100. Ini 178, 101. Ini nggak bakal nyambung. Ini harus 100. Oke, harus 100. Belakangnya boleh beda-beda. Nah, terus harus beda malah. Nggak boleh sama kayak server, harus beda. Kalau kelas C berarti 3 di sini. Yang harus sama. 192, 168 sama 0. 192, 168, 0. Nah, di subnet max-nya itu pokoknya angkanya 255 disesuai kelasnya. Kalau kelas A berarti digit pertama 255, sisanya 0. Kalau kelas B berarti 2 digit, oh ini 3. Subnet max. Subnettingnya sama ya di kelas 4.
Di sini ada yang mau ditanyain dulu? Cepapi punyanya. Ya, tapi sahat tapi Cepapi punyanya. Cepapi punyanya. apa Elang? Kenapa? Cepapi. Cepapi apa tuh cepapi? Elang. Oke, karena kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau nanya kalian maunya tugasnya ngerjain soal sampai minimal nilainya 9 atau bikin satu pertanyaan dari yang Ibu tungguin. Pot. Bikin satu pertanyaan aja, Bu. Dari materi yang Ibu jelasin tadi kan? Iya. Ya udah. Ada lagi yang lain yang mau menyanggah? Kita musyawarah mufakat, bukan voting. Voting berarti ada ini. Suara besar. Ayo yang lain. Ayolah. Jangan ke orang DPR, iya doang. Iya doang. Diam aja. Come on. Sama suara ya. Guys. Yang lain? Mau ngerjain soal atau bikin satu soal? Bikin satu soal aja, Bu. Oke, udah ada 2 sampai 5 suara lah ya. Di sini kan ada 62. Mana lagi? Siapa? Itu cuma Zahran sama Karina. Ayo yang lain. Bikin soal aja, Bu, satu. Bikin soal aja, Bu. Ray sama Reva bikin soal aja. Bikin satu soal aja, Bu. Oke, tadi suara siapa lah? Ada saya, Bu. Saya lagi kamar mandi, Bu. Gak usah dijelasin kayak gitu mah. Oke, jadi tugasnya sebenarnya Ibu pengen ngasih tugasnya kayak gini. Jadi nanti ini Ibu share dari halaman berapa sampai berapa. Ini Ibu kasih tahu. Ini absen 1, dia dalam satu paragraf ini bikin satu pertanyaan aja. Per satu paragraf. Jadi beda-beda. Ini bikin satu paragraf. Jadi biar makin connect nanti ke depannya. Pelajaran minggu depan. Pertanyaan di satu paragraf ini. Bikin pertanyaan di per satu paragraf, satu orang satu paragraf. Nanti ini buat tandain paragraf tel 1, absen 1, tel 1, absen 2, kayak gitu. Ada yang keberatan? Jadi nungguin itu dikasih sama Bu Asa dulu kan baru bikin, Bu? Iya, betul. Nanti tuh Ibu kirimnya di classroom kan ya? Iya, betul. Iya, betul aja. Ih, Iya. jangan lupa dikasih keterangan tugasnya kayak gimana, Bu, biar nanti nggak nanya-nanya lagi. Oh, iya, oke. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Iya, Bu. Lagi pemirsa yang lain? Ada lagi pemirsa yang lain? Ada yang keberatan nggak tugasnya? Halo? Dari 62 siswa. Oh ya, jangan lupa absen ya. Jadi yang pertama dari jam setengah 10 sampai jam berapa tadi? 09.30 sampai 09.40 yang tadi absen. Ya kan nih? 9.46.
absen ulang lagi ya. Kalau tadi absennya sebelum jam 9.46, absen ulang lagi. Faik, masih aja salah. Ih, Faik, absen ulang lagi. Ibu nggak mau ngedit. Itu sudah saya ulang, Bu. Oh, udah kamu ulang, udah sesuai. Ya, udah. XP1 formatnya. Itu sudah. Oke. Pokoknya kalau formatnya beda nggak Ibu? Ini ya. Ini Ibu absen. 62 masa harus dicek satu-satu, ada yang salah formatnya. Sama jangan salah nulis kelas. Ada kemarin pas PKK dia tel, pokoknya misalkan dia tel 8, 11T8, dia nulisnya 11T9, yang nggak ada absennya. Oke. Jadi hari ini kita bahas pembukaan tentang IP WDM. Nanti kita bertahap bahas ini. Jadi tentang generasi WDM itu sekarang udah mencapai generasi ketiga. Nah, yang paling berpengaruh itu adalah MPLS, label, jadi dia di label, dipakai teknologi label, terus sama traffic engineering-nya, dia memakai itu tugasnya alamatkan biar tidak tugasnya rutin. Nah, MPLS mengerjakan keduanya sehingga dapat disebut teknik layer 2. Oke, jadi nanti Ibu upload PPT ini hari ini, nanti bareng sama soalnya, bukunya, per satu paragrafnya nanti Ibu tulis itu absen berapa, jadi nanti kalian lihat gini, 1 strip 1 berarti tel 1, absen 1, kayak gitu aja ya, 2 strip berapa, kayak gitu. Terus nanti, jadi bukan masuk ke tugas, tapi masuknya ke postingan materi. Nah, itu nanti kalian komen di situ. Jadi kalian bisa ngelihat satu sama lain itu komennya, pertanyaannya udah oh iya udah bukan beda ya. Ganti deh. Berarti nanti ini Ibu upload, sorry. Nanti ini Ibu upload materi, terus nanti upload tugas. Nanti di submit pertanyaannya aja langsung di situ satu-satu. Karena nggak mungkin sama pertanyaan satu dan yang lainnya. Kan paragrafnya aja beda. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan? Ini dia mau ditanyakan?
Iya, Devano. Kenapa? Enggak ya? Oke, jadi nanti soalnya harus diupload hari ini ya, soal masing-masingnya. Jadi nanti per satu paragraf, orang satu paragraf doang kok. Satu paragraf itu bikin satu pertanyaan. Terus maksimal harus kumpulin hari ini, jadi biar nggak utang-utang lagi. Nah, karena hari ini berarti kelas kalian juga, jadi ibu outing setengah jam. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Di minggu depan mulainya langsung kuis tentang pelajaran hari ini. Kalian harus mereview videonya, video yang ibu upload nanti di YouTube. Nanti kita awalin minggu depan dengan kuis pelajaran hari ini. Nah, tapi hari ini kita ngerjain soal untuk pelajaran minggu depan. Jadi kita bisa nih ingat pelajaran yang lalu sama pelajaran yang minggu depan kayak gitu. Oke. Jadi nanti jangan lupa YouTube-nya di-review lagi sebelum minggu depan. Yaitu kuis live. Kayak waktunya paling cuma 15 menit dibuka kuisnya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Clear, Rejoice. Halo. Gimana, ada pertanyaan? Clear atau Rejoice atau apa? Translate? Mas, Mbak. Clear kah? Udah kali Bu kayaknya. Apa yoga? Tadi Ibu bilang apa? Ngomong clear. Coba buat minggu depan kita besok ada apa? Yoga. Ya udah Bu, saya di aja Bu ya. Gak gitu dong. Ya, jadi minggu depan kita kuis. Diawalin pertamanya kuis tentang materi hari ini. Oke, tapi itu live, Ibu kayak cuma buka 15 menit sampai setengah jam lah malah. Oke. Kalau bisa sih 15 menit aja, nanti dilihat ada yang trouble atau enggak. Terus tugasnya hari ini adalah membuat pertanyaan pelajaran untuk minggu depan. Ada yang mau mengafirmasi tugas dari Ibu? Halo? Oh ya. Umam. Khairul. Umam, halo? Kabur dia kabur. Kabur dia kabur. Bukti, Maulana, siapapun itu deh, ada yang mau mengulang pernyataan Ibu nggak? Yang tadi diulang. Maksudnya Ibu biar tahu kalian denger apa enggak gitu. Minggu depan kita ngapain? Halo? Kuis Bu, kuis. Iya betul, minggu depan kita kuis tentang hari ini ya. Oke? Jadi Ibu mau, Ibu bertujuan jangan sampai ilmu itu cuman hari ini kerjakan lalu lupakan, nggak gitu. Tapi karena ini materi produktif, jadi Ibu mau kalian berkelanjutan. Mungkin nanti bakal banyak materi yang diulang lagi, perasaan itu diulang lagi. Nah, itu maksudnya biar kalian benar-benar ngerti. Kalau cuman sekali aja, tidak pengulangan, ya nanti kalian lupa. Itu cuman angin lalu, padahal kan ini penting. Oke, thank you, sekian. Nanti ditunggu tugasnya di Google Classroom.
Kalau ibu ada salah, sorry to say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.